Iya, ya sama-sama Ibu. Ibu Rika Baik, Ibu Bu. Rika Pamungkas tadi sudah memberikan mempresentasikan ya seminar proposal dengan judul Gambaran Tingkat Kepatuhan Guru, Tenaga Kependidikan, dan Siswa dalam Penerapan Protokol Kesehatan saat Pembelajaran Tatap Muka Terbatas berhubungan dengan kasus kejadian COVID-19 di Desa Islam Al-Azhar. Gimana Bu? Saya tanya dulu nih, Ibu kan mengambil ini di SD ya. Apakah di SD Al-Azhar itu tatap mukanya sudah full time Bu, Senin sampai Jumat? Untuk di ini kan sekarang sudah mulai gelombang kedua. Lagi awal September itu hanya di hari Senin, Rabu, Jumat, dan itu pun tidak sampai 50%. Jadi hanya kelas satu hari cuma 50% untuk satu kelas. Untuk di bulan Oktober, November, Desember ini sudah full Senin, Rabu, Kamis. Senin, Selasa, Rabu, Kamis 50%. Oke, baik. Kenapa sih Bu tertarik ngambil di SD Islam Al-Azhar gitu ya? Satu, akses untuk mendapatkan data yang mudah. Kedua, di sana itu kan fasilitasnya sangat lengkap ya. Apakah fasilitas lengkap itu mempengaruhi kepatuhan siswa untuk melaksanakan protokol kesehatan? Yang ketiganya, siswa itu kan cenderung abai ya, tidak patuhnya tuh tidak seperti orang dewasa. Nah, kita akan melihat sejauh mana sih kepatuhan siswa, guru, dan karyawan di sana dalam penerapan protokol. Oke Bu, ini berarti sampelnya itu guru, tenaga kependidikan. Ya, semua. Itu maksudnya kayak admin, TU gitu ya. Iya, Terus ya. siswa. Ya, Sampelnya Ibu berapa sih? Sampelnya Ibu berapa? Sampelnya 53. Itu diambil dari guru, tenaga kependidikan, dan siswa kelas 5 saja. Karena sudah berbicara dengan kepala sekolahnya, yang diizinkan itu kelas 5 dan kelas 6. Nah, kelas 6 itu kebetulan sedang ada ujian ya, banyak ujian, banyak TO, jadi diambil kelas 5-nya saja. Oke, baik. Ini kan akan dilakukan pengambilan kuesioner. Ini kuesioner juga kan? Iya, betul. Nah, itu kan antara bulan ini ya, akhir Desember sampai awal Januari. Kayaknya di Desember nggak keburu deh Bu, anak-anak sudah libur minggu depan. Oke, sekarang ada lagi Bu pengumuman kalau anak sekolah itu akan liburnya lebih panjang, tanggal 3 Januari sampai 17. Bagaimana itu Ibu? Kalau minggu depan masih kekejar Bu. Kalau minggu depan penelitiannya dilakukan minggu depan itu kekejar, karena kan mereka masih ujian PAT ya. Tapi kalau minggu depannya lagi sudah pembagian rapot dan libur. Iya kan ini butuhnya kan waktunya sebulan ke depan nih. Iya sih. Apakah bisa gitu dalam waktu minggu depan 1 minggu gitu. Sedang minggu depan ini itu Ibu masih pasti revisi kan. Yang kedua juga masih memberikan surat gitu ya, surat izin gitu ya. Kekejar sih Bu. Bukannya minggu ini sudah selesai UAS ya Bu? Belum, baru mulai minggu depan. Minggu depan baru UAS. Iya. Oke, kalau siswanya kelas 5 saja ada berapa Bu? Kelas 5 saja siswanya ada 96. Kenapa Ibu mengambil guru pendik dan siswa? Kenapa tidak siswanya aja? Guru itu kan contoh ya. Guru dan tenaga kependidikan itu kan orang dewasa yang menjadi contoh kepatuhan di sekolah. Jadi saya rasa itu perlu dimasukkan untuk melihat kepatuhan mereka, dan juga lumayan sering ditemui saat masuk ke ruang TU itu ada beberapa pegawai yang kadang menurunkan masker sih, seperti itu. Oke, terus nanti saat pengambilan sampel Ibu menggunakan teknik apa Bu? Yang disepakati dengan kepala sekolah diizinkan dengan kuesioner lewat Google Form. Oh, enggak, maksud saya sampel yang akan yang Ibu pilih itu apa? Random sampling, terus total sampling atau apa? Random sampling Bu.
random sampling. Terus saya mau tanya dulu deh, manfaatnya untuk sekolah ini apa? Eh, Untuk sekolah Al-Azhar. untuk sekolah Al-Azhar mereka jadi lebih paham dan ini ya sebagai panduan dan pemahaman mereka tentang protokol kesehatan, begitu pentingnya protokol kesehatan untuk mencegah terjadinya COVID di lingkungan sekolah. Oke, pahamnya dari mana, Bu? Kan Ibu tadi minta Google Form aja, kuesioner aja membagikan pakai Google Form. Ibu tidak bertemu atau tidak memberikan edukasi langsung. Bagaimana Ibu memberikan gambaran atau wawasan ke siswa maupun guru dan pendidiknya di situ? Mungkin nanti ini Bu bisa dilaksanakan oleh saya. Sebelum memulai penyebaran kuesioner, saya menjelaskan terlebih dahulu tentang kepatuhan protokol kesehatan melalui Zoom, aplikasi Zoom. Oke, berarti nanti ada bukti ya Bu, ada bukti screenshot ya, bahwa melakukan paling tidak Ibu memperkenalkan dulu karena karena kan tidak bisa langsung juga saya menyebar Bu, pasti ada induksinya dulu di awal. Oke, jadi Ibu nanti mungkin akan bekerja sama dengan wali kelas dulu ya, betul. Wali kelas, guru, dan tendik, di mana akan dibuat sebuah grup kecil ya, entah lewat WA, entah apa. Nanti Ibu perkenalkan dulu tuh di sini sebagai mahasiswa stikes ya, mahasiswa stikes yang akan melakukan penelitian gitu ya. Terus Ibu jelaskan dulu, kalau bisa Ibu bagi kuesioner dulu, baru Ibu jelaskan ya. Jangan Ibu memberikan penjelasan dulu tentang protokol kesehatan. Nanti hasilnya bagus semua kalau sudah dijelaskan di depan, ya kan? Oke. Terus tadi pengambilan sampelnya bagaimana, Bu? Mau random sampling atau bagaimana? Mungkin random sampling kali ya, Bu. Gimana caranya, Bu? Nanti dibagikan dulu ke semuanya, nanti saya ambil di 53-nya itu, Bu. Caranya, Bu? Saya sebar dulu kuesionernya, nanti baru saya ambil di kuesioner di kelas 5 dan guru, nanti baru saya ambil beberapa sesuai jumlah samplingnya. Iya, caranya bagaimana, Bu? Apakah Ibu kasih kode nih, yang misalnya di kuesionernya itu akan ada kode misalnya huruf ganjil, angka ganjil atau angka genap gitu ya. Ibu akan mengambil nih sampel yang nomornya ganjil semua atau genap semua, atau Ibu hanya misalnya dari guru, tendik, dan siswa itu totalnya 100, saya hanya ngambil 53 nih. Iya. Gitu. Ambil yang 53 aja, Bu, karena kalau di kuesioner kan agak kesulitan kalau saya mau kasih kode masing-masing ya. Masing-masing misalnya satu kuesioner satu atau kuesioner agak susah, jadi nanti saya ambil 53 dari seluruh kuesioner yang sudah saya sebar di kelas 5, guru dan tenaga kependidikan. Ambilnya ngacak? Iya, ambil acak, bukan random. Ambilnya ngaca. Jadi misalnya, tapi di situ nanti ada tulisan sebagai guru, tendik, atau siswa begitu. Nanti di ini kan, Bu, di kuesionernya nanti kan ada kolom isian guru, tenaga kependidikan, dan siswa. Oke, Ibu coba dibacakan di tujuan umum atau tujuan umum khususnya. Sebentar, Bu. Tujuan umumnya untuk mengetahui gambaran tingkat kepatuhan guru, tenaga kependidikan, dan siswa dalam penerapan protokol kesehatan selama proses pembelajaran tatap muka berhubungan dengan kasus kejadian COVID di SD Islam Al-Azhar 15 Pamulang. Tujuan khususnya untuk mengidentifikasi karakteristik guru, tenaga kependidikan, dan siswa tentang penerapan protokol kesehatan selama pembelajaran tatap muka terbatas di SD Islam Al-Azhar 15 Pamulang. Mengidentifikasi karakteristik guru, tenaga kependidikan, dan siswa dalam penerapan protokol kesehatan, memakai masker selama pembelajaran tatap muka terbatas berlangsung,
mengidentifikasi guru, tenaga kependidikan dan siswa dalam penerapan protokol kesehatan cuci tangan pakai sabun selama pembelajaran tatap muka terbatas berlangsung, mengidentifikasi guru, tenaga kependidikan dan siswa menjaga jarak selama pembelajaran tatap muka berlangsung, mengidentifikasi kasus kejadian COVID-19 selama pembelajaran tatap muka berlangsung, menganalisis hubungan menggunakan masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak dengan kasus kejadian COVID-19 selama pembelajaran tatap muka berlangsung. Oke, jadi tadi mengidentifikasi tingkat kepatuhan gurunya, tenaga pendidikannya, siswanya, baru di yang keempatnya mengidentifikasi ketiga variabel tersebut begitu ya Bu Iya, ya? betul. Oke, baik, sudah di revisi ya yang kemarin berarti. Terus Oh, tadi Ibu akan melakukan inovasinya memberikan Kemenkes ya Iya. tentang protokol kesehatan Iya. setelah itu ya. kuesioner, Jadi Ibu iya. nanti membuat semacam PowerPoint Iya, ya nanti tentang saya buat. prokes itu. Terus tadi bentar. Tadi menggunakan skala apa Bu di definisi operasionalnya Bu? Bentar, Bu. Skalanya nominal, Bu. Oke, skalanya nominal. Apa sih yang dimaksud dengan skala nominal? Skala nominal yaitu skala kualitatif, data yang berfungsi hanya untuk membedakan dan tidak ada tingkatan di antaranya, Bu. Oke. Bentar, Bu. Terus, oh ya, sebenarnya saya tadi gini, ini kan sekolahnya sekolah swasta ya Bu, yang mana sekolahnya menurut saya itu bagus. Tadi kan Ibu justru saya ingin meneliti di sekolah yang bagus tuh dengan fasilitas lengkap itu betul. Mereka patuh atau tidak, gitu kan? Tapi kalau menurut saya dengan SDM yang dasarnya bagus juga, kita juga pasti yakin ya, pasti akan kebanyakan akan patuh juga, meskipun pasti ada satu dua yang tidak patuh, karena tadi Ibu mengatakan endingnya juga ada yang tidak menggunakan masker gitu, atau menurunkan maskernya gitu ya. Nah, yang di sini yang saya tanyakan, kenapa nggak coba di sekolah lain, misalnya di daerah perkampungan gitu, yang mana banyak kan tadi yang di kampung itu tadi nggak mau divaksin, ya kan, nggak mau divaksin, terus ada yang tidak percaya dengan COVID, tidak mau menggunakan masker gitu loh. Jadi mungkin akan ada kemungkinan ada lengahnya dalam penerapan prokes saat PTM gitu Bu. Kenapa nggak di SD atau SMP di kampung-kampung gitu? Satu sih akses saya untuk mendapatkan data, karena kan komunikasi saya dengan kepala sekolahnya terjalin dengan baik. Terus kedua itu justru dengan adanya fasilitas, mungkin kalau dengan ketidakadaan fasilitas pasti tingkat kepatuhannya justru pasti rendah, udah terbaca rendah gitu. Tapi kalau dengan fasilitasnya tinggi, justru ini yang unik adalah seperti apa sih tingkat kepatuhan mereka sementara fasilitas ada gitu, apalagi di usia anak-anak gitu yang mereka modelnya memang cara mereka berkumpul gitu. Setelah belajar itu saya ingin meneliti apakah mereka bermain di usia mereka yang bermain, apakah protokol jaga jaraknya terjaga atau tidak, seperti itu sih Bu. Ya baik, di uji validitas dan rehabilitas Ibu kan sudah ada hasil tuh ya, sudah ada hasilnya. Itu mengadopsi dari peneliti sebelumnya atau Ibu melakukan uji validitas dan rehabilitas sendiri? Ada sebelumnya saya melihat contoh soal ya, kan ini saya dengan skala Goodman, saya melihat contoh pola soal yang sebelumnya, seperti apa sih penerapan soal ke soal sehingga valid. Kemudian saya membuat lagi sesuai dengan protokol kesehatan yang ada di yang keluar terbaru tuh, yang protokol kesehatan tatap muka terbatas. Saya adopsi dari situ soalnya, terus saya sebar lagi ke waktu itu ke tenaga kependidikan dan guru, tapi bukan yang di SD. Kan di lingkungan Al-Azhar tuh ada SD, ada TK. Saya coba ke lingkungan security dan SD dari unit lain.
Oh, jadi Ibu melakukan uji validitas lagi ya, Bu? Iya, mengujikan validitas lagi karena saya ingin betul-betul Oke. paham seperti apa sih uji validitas, karena saya agak agak bermasalah itu kemarin yang membuat saya rada putus asa itu tipe soal ya. Ternyata kalau saya tipe membaca tipe menyebar kata-katanya terlalu sederhana gitu kan, terlalu pertanyaannya tuh terlalu, misalnya Anda pakai masker atau tidak gitu, itu ternyata nggak valid-valid dengan pertanyaan berikutnya gitu. Begitu saya mencontoh pola pertanyaan dari penelitian sebelumnya, saya jadi tahu oh ternyata 1, 2, 3 tuh nggak boleh pertanyaan tentang masker semua, karena itu jadi hasilnya tidak valid. Jadi saya beberapa hari itu menyebar kuesioner lagi, ternyata masih nggak valid, saya sebar lagi kuesioner, pengen tahu tipe pertanyaan saya yang mana yang akhirnya menunjukkan validitas. Seperti itu, Bu. Oke, baik. Yang terakhir, Bu. Tadi Ibu mengatakan pakai skala Goodman. Apa sih yang dimaksud dengan skala Goodman dan penjelasannya bagaimana? Skala Goodman itu lebih jelas di pertanyaannya, Bu. Misalnya ya atau tidak gitu, benar atau salah, seperti itu, Bu. Oke, baik. Eh, Terima kasih Bu Ari, Bu Lisa, Bu Lulu, Bu Rika ya atas pemaparannya ya yang sudah menjawab klarifikasi dari saya. Terima kasih waktunya Bu Dewi. Saya kembalikan ke Bu Dewi. Ya, baik, terima kasih banyak Buni yang sudah mengklarifikasi ya proposal yang disampaikan oleh Bu Ari, Bu Lisa, Bu Lulu, dan Bu Rika. Mungkin saya memberikan masukan ya pada semua sekaligus, mohon dicatat kan masing-masing kekurangannya ada di mana. Mungkin untuk bab 1, tolong Bu Lisa ya, nanti dilihat lagi. Untuk Bu Lisa, di bab 1 kan dibahas di pendahuluan